Biar kita paham nih model siapa yang mau ditiru. Wow sayang, kamu tidak mesra sama aku. Kenapa kamu tidak rangkulan sama aku? Kenapa kamu gak pelukan sama aku? Kan Nabi sayang sama istrinya. Ibu, semua hadis tentang kemesraan Nabi Muhammad SAW dengan istrinya, ya itu tidak dilakukan di muka umum dilihat orang, nggak ada. Semua dilakukan privat di dalam rumah, atau kalau di luar rumah itu nggak ada yang lihat. Yang Nabi Muhammad SAW lomba lari dengan Sayyidatuna Aisyah, di mana itu? Di tengah padang pasir. Rasul melakukannya, memerintahkan pasukan, jalan dulu kalian sampai jauh nggak kelihatan, berdua. Kenapa? Romantis bukan untuk diedel-edel, disebarluaskan, bukan untuk di-share, bukan untuk diobral, tetapi romantis itu untuk disimpan berdua sebagai keindahan yang tidak orang lain boleh melihatnya. Ngono to romantis. Ya begitu. Makanya cerita-cerita yang tentang romantisnya Nabi dengan istrinya, ceritanya dari istri Nabi Muhammad SAW, itu pun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan kisah itu semua terjadi di dalam rumah. Contoh, saya ngomong gini agak kaget sebenarnya. Makanya saya pengen kasih tahu, kalian ini, Anda saya belajar romantis ini nyontoh Nabi atau nyontoh orang lain gitu loh. Yang dicontoh filmnya bule. Ya, yang dicontoh sinetron. Saya nggak nyalahkan sinetron, nggak nyalahkan filmnya bule. Mereka punya gaya sendiri, punya adat istiadat sendiri. Kita mau ngambil contoh yang terbaik, ambil contoh Nabi Muhammad SAW. Jangan yang lain. Kemesraan bukan untuk diumbar, kemesraan untuk dirasakan berdua bersama pasangan. Ngono. Bu, kok lihat saya nggak enak kenapa bu? Tuh contoh ya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Romantisnya sama Nabi itu begini. Sayyidatuna Aisyah cerita saat akhir usia Nabi Muhammad SAW, maka yang terakhir bercampur air ludah adalah air ludahku bercampur dengan air ludah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi mau meninggal, Nabi minta disiwakin. Nabi minta disiwakin. Maka Nabi SAW, siwaknya aku yang menghancurkan dengan gigiku, tak kunyah-kunyah. Ya, dan itu ada ludahku nempel di situ, kemudian dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu kemesraan. Nah, coba jangan sekarang, bekasmu moh, ya cici. Ya cici ini, aduh, saya pak, sorry pak, nampu, masya Allah. Aduh, Nabi Muhammad SAW nih dengan istrinya, lihat dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala mesranya bagaimana. Rasul di dalam rumah bersama istrinya, di masjid lagi ada pertunjukan sahabat latihan gladi resik, ya gladi bersih, mau nyambut tamu, mau nyambut tamu gladi bersih di masjid. Gladi bersihnya gimana? Sahabat mau nyambut tamu dari luar negeri, maka dicarikan sahabat yang asal negeri itu. Di kampungmu kalau terima tamu, negaramu terima tamu seperti apa? Ada tarian perangnya, seperti apa? Nih pakai tombak, pakai apa namanya tameng, begini-begini, loncat-loncat itu. Praktekkan besok di masjid gladi bersih, kita mau kedatangan tamu. Kenapa seperti itu Nabi Muhammad SAW? Karena Rasul mengatakan siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya fal yukrim dhaifah, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi tamu kalau disambut dengan tarian dari negaranya, merasa aman, merasa nyaman. Aku seperti di rumahku sendiri. Makanya jangan kalau ada tamu, jangan langsung disuguhi masakan Indonesia kabeh. Tamunya misalnya dari mana ya, Timur Tengah, sugi pecel, muntah-muntah. Nanti dulu. Bab makan kasih makanannya dia dari Timur Tengah, plus pecel titik. Gitu kan ya? Jangan biar merasakan masakan Indonesia. Wes pecel, lotes, wabih lengkap. Tamu ini gak nafsu. Sama kalau jenengan umroh dulu. Betul. Jenengan umroh yang dicari apa? Pecel. Mau di Mekah kok cari pecel. Paling gampang akhirnya apa? Cari sego goreng, cari nasi goreng, menu internasional. Ya semua ada nasi goreng yang cocok sama mulutnya. Cara nyambut tamu ya begitu, carikan dulu yang cocok sama mulutnya, baru ada menu tambahan makanan lokal. Kalau mau ngincipi masakan Indonesia, pecel ini ya, ini namanya pecel ini coba diincipi. Jangan dibeladek kabeh menu Indonesia. Itu bukan memuliakan tamu, menyiksa tamu, saudara-saudara. Paham ibu-ibu? Nah, Nabi SAW lihat ini, Rasul enggak memamerkan tariannya Mekah, tariannya Madinah, enggak pamerkan tariannya Islam, ini tarian Islam, enggak. Nanya, tarian di kampungmu seperti apa? Di negaramu tariannya seperti apa? Dicek dulu. Mau tarian perang kok ya? Tidak melanggar syariat, loncat-loncat, pakai tombak, pakai apa namanya? Ya senjata-senjata itu. Nah karena itu sesuatu yang asing, sesuatu yang unik, maka Nabi Muhammad SAW minta semua sahabat lihat, tonton itu di masjid besok. Wah, istri Nabi ya pengen nonton. Tapi ini bujune Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini istrinya Rasulullah SAW, bukan mau nonton kemudian keluar rumah ke tengah masjid terus ngomong, aku bujune Kanjeng Nabi. Mikir, lah modelmu kayak ngono. Ini istri Nabi SAW, enggak seperti itu. Jangan dibilang, itu istri Nabi juga nonton begitu ya. Nontonnya dari mana? Dalam rumah. Rumah Nabi nyambung sama masjid. Dibuka jendelanya dibuka, biar bisa lihat. Nah kok yang delalah,
pas depan jendela, itu sahabat badannya gede, tinggi. Sayyidatuna Aisyah itu kurus, langsing, dan tingginya kalah dengan kaum pria. Maka noleh ke suaminya. Nah suaminya ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW, manusia paling paham sejagat raya akan kode-kode rahasia istri. Noleh, paham. Dan jenengan para suami, wis cetha jika paham. Bukan lagi kode, sampai ngomong jelas itu juga gak paham. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditoleh aja sama istrinya, paham, langsung ngomong, gendong. Masya Allah. Iya mau, gendong gitu. Ya kurang lebih begitu. Mau, langsung gendong. Gendongnya minta gendong belakang. Belakang. Tapi ini di dalam rumah. Terus saya coba praktekno. Yang tiru Kanjeng Nabi. Masya Allah. Tiru Nabi Muhammad SAW. Romantis sama istrinya. Istrinya digendong. Terus jaluk gendong keliling Solo. Ya langsung berita, ya Masya Allah, suami istri stres, ya lebih dan lain sebagainya. Bukan begitu romantisnya Islam, Masya Allah. Dalam rumah tertutup itu diceritakan agar bisa ditiru di dalam rumah juga, bukan ditiru di luar rumah. Gendong Sayyidatuna Aisyah, digendong Nabi Muhammad SAW. Ini yang dilihat lebih melihat Nabi ketimbang suami, paham ya? Sing gendong aku Kanjeng Nabi, Masya Allah. Kekasih Allah, Habibullah, Khalilullah, pipinya tempel ke plek, ya, pipiku nempel pipi Nabi. Dan hebatnya itu Nabi Muhammad SAW tidak noleh terus ngomong ini, wes apa belum? Enggak ada. Sudah belum? Kesel lagi boyo? Nah. Laki-laki bro, wow, jaga martabat harga diri. Masa baru gendong 5 menit terus boyo, pegel, kesel. Engkau tanda pria-pria tak berdaya, bukan pria yang dikjaya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW gagah luar biasa, gendong. Nyantai, lihat, sampai istrinya gak tega. Kok gak minta turun ya? Suamiku ini kok gak bilang sudah belum ya? Kok tetap gendong aku ya? Akhirnya ngomong karena gak tega pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sudah cukup. Jangan cek pengen. Oh, bukan masalah pengen nontonnya itu, tapi apa? Pengen nempel. Mesra, begitu romantis. Sebab Sayyidatuna Aisyah mau nunggu begini, nunggu giliran. Kenapa? Kanjeng Nabi tiap hari pindah ke kamar yang lain karena istrinya nggak cuma satu, bergilir ke kamar yang lain. Jadi betul-betul waktu itu dinikmati. Makanya kalau kamu lagi sama suamimu, nikmatin suamimu, jangan handphonemu. Nah, itu kan. Sudah suaminya dari pagi pergi kerja, pulangnya malam sampai di rumah yang di depan handphone, Masya Allah. Ya Beb, lebih ganteng handphonenya daripada suami saya kok Beb. Lah kok iso? Karena kalau buka handphone yang muncul orang ganteng-ganteng Beb. Nyawang bojo kita elek. Nauzubillah min dzalik. Jelas Ibu-ibu? Apanya? Gendong. Nah, tapi ingat Ibu, kisah tadi harus Ibu pahami dengan cermat, cerdas dan lengkap. Nabi Muhammad SAW gendong Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha di dalam rumah dengan catatan kecil tapi tegas. Sayyidatuna Aisyah langsing, tidak gemuk, ringan. Jadi kalau engkau belum selangsing Aisyah radhiyallahu anha, jangan kamu katakan sayang tiru Nabi, gendong aku. Maka suamimu akan jawab tiru dulu istri Nabi, kuruslah. Kapokmu kapan? Paham Ibu? Ini bukan berarti yang gemuk tercela, bukan ya? Karena istri Nabi juga ada yang gemuk. Gemuk itu enggak tercela, kurus enggak tercela. Semua indah pada posisi masing-masing. Tapi urusan gendong-menggendong itu masalah berat. Kasihan suamimu, kalau suamimu kurus, kamu gendut maksa gendong. Hasilnya ambyok bareng. Terus jawab sang istri, Beb, justru itu yang saya nanti-nanti. Kenapa? Romantis. Gelundung bersama. Ya kalau gelundung bersama sehat gak apa-apa Bu. Kalau teklek lah itu loh. Gelundung klek. Naudzubillah min dzalik. Bu, tapi saya yakin ibu-ibu langsing semua. Ya dibandingkan yang kurang langsing. Betul kan ya? Maka bandingkan dirimu kepada orang yang lebih besar darimu, maka engkau akan bersyukur, alhamdulillah aku langsing. Jelas Ibu?